Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jawab salamnya masih kurang semangat. Kapal selam mendarat ke Arab, yang jawab salam semangat Habibi doakan tambah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi li ada'il faraid was sunan wa iktisabi akmalis sa'adati bil jinan. Salatan wa salaman daimain ala imamil muttaqin wa qa'idil izzil muajjilin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Keputih beserta Aisyah, Takmir Masjid Baitul Muttaqin dan jajarannya, serta seluruh hadirin jamaah yang hadir pada safari subuh Majelis Tabligh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, yang pada pagi hari ini ada beberapa tempat, salah satunya adalah di Masjid Baitul Muttaqin PRM Keputih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama marilah kita bersama-sama untuk kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah jamaah yang berbahagia, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita ini nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, masih memberikan kita ini nikmat sehat dan kesempatan. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillah. Saya melihat wajah panjenengan sumringah, senang, bahagia nggih? Senang bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dilanjut dengan kita bersama-sama ngaji bareng. Dilanjut nanti makan bareng. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersama-sama untuk membaca doa Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu sudah hafal semua nggih? Insyaallah. Baik, kita baca sama-sama. Kita mulai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Kita baca artinya Bapak Ibu yang berbahagia. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
Bapak Ibu yang berbahagia, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sedikit terkait dengan 3 nikmat yang sering kita ini abai, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita baca bersama-sama dengan dimulai dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya jamaah yang berbahagia, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Hadirin jemaah yang berbahagia, wallahu, dan Allah akhrajakum, mengeluarkan kita semua, melahirkan kita ke muka bumi ini, mimbutuni ummahatikum, dari rahim ibu kita. Maka kita bersyukur kehadiran Allah, kita dilahirkan oleh orang tua ibu kita yang salihah. Sekarang kita ini menjadi manusia utuh, ya, manusia baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini anggota tubuh yang terbaik ini. Maka Allah menyampaikan la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Jadi ketika kita ini lahir ke muka bumi ini, kita tidak mengetahui apa-apa, ya. Tidak membawa apa-apa. Kita lahir hanya bisa menangis. Menangisnya itu Bapak Ibu bahagia karena merasa ada sesuatu yang beda setelah 9 bulan berada di dalam rahim ibu kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini pendengaran, memberikan kita ini telinga. Nah, saat ini jamaah, telinga kita ini masih bisa mendengar. Oleh karena itu, telinga yang masih bisa mendengar ini mari kita fungsikan hanya untuk kita ini lebih banyak mendengarkan firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai telinga yang masih bisa mendengar ini lebih banyak kita pergunakan hanya mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat inilah jemaah yang berbahagia, terkadang kita ini lalai, kita ini abai, merasa bahwa tidak ada apa-apanya, padahal sesungguhnya nikmat ini adalah sangat vital bagi kita. Coba kalau kita ini tidak bisa mendengar Bapak Ibu, apa yang terjadi, ya? Tidak bisa mendengarkan ilmu-ilmu, informasi-informasi ataupun yang lainnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kita ini penglihatan, memberikan kita ini mata. Alhamdulillah, saat ini mata kita ini masih bisa melihat, ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, meskipun pakai kacamata. Nah, oleh karenanya mata yang masih bisa melihat ini mari kita gunakan, kita fungsikan hanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta dan memelihara alam semesta. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghidupkan ulat yang ada dalam kayu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki tidak hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh makhluk
yang ada di muka bumi ini. Wal afida. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan asam, al-absar, kemudian al-afida. Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita ini dengan hati nurani, dengan akal kita. Maka kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita gunakan akal, hati, pikiran kita ini hanya untuk memikirkan ya, bagaimana Allah memelihara, mencipta alam semesta ini. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita ini dengan pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya, la'allakum tashkurun, agar kita ini manusia-manusia yang lemah ini, yang dhaif ini, terus-menerus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam tafsir Al-Muyassar Allah ya, menegaskan kembali ya, bahwa sebagai manusia yang lemah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita ini, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian sesudah masa kehamilan, sedang kalian tidak mengetahui apapun yang ada di sekitar kita ini ya. Kemudian Allah menjadikan bagi kita ini sarana-sarana pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan dan hati ya. Mudah-mudahan kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, dan tentu jamaah yang berbahagia kita harus senantiasa mengesahkan Allah. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu kita. Nah jamaah yang berbahagia, jangan sampai sholat 5 waktu kita ini lebih banyak sholat di rumah sendirian ya. Sholat duhur di rumah, salat asar di rumah, mungkin maghribnya di masjid, salat isya di rumah, apalagi salat subuh jamaah yang berbahagia tidak pernah muncul ke masjid. Oleh karenanya kita sebagai orang tua harus menyadari belum berhasil mencetak, mendidik generasi hebat untuk putra putri kita, manakala mereka lebih senang sholat 5 waktunya itu di rumah. Mari kita koreksi sendiri-sendiri jemaah yang berbahagia ya. Kita ini hadir ke masjid tidak hanya diri kita sendiri, tetapi kita mengajak keluarga kita, mengajak sahabat karib, tetangga dekat kita. Alhamdulillah pagi hari ini Allah menuntun kaki, hati, pikiran kita untuk bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Meskipun itu berat jamaah yang berbahagia, kecuali hanya kita orang-orang beriman. Baik, kita lanjutkan. Nah kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah pakar tafsir abad ke-14 Hijriah. Beliau menyampaikan ya, dia lihat zat satu-satunya yang mencurahkan kenikmatan-kenikmatan ini, yang mana mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, tidak berdaya untuk berbuat apapun. Nah saat ini kita ini sudah berdaya, sudah bisa berbuat, maka perbuatan kita harus tetap mencerminkan kita sebagai orang-orang beriman. Nah kemudian jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati secara khusus ya. Allah menyebutkan 3 anggota tubuh ini karena nilai kemuliaan dan keutamanya yang lebih, dan karena ketiganya merupakan kunci-kunci pembuka ilmu jamaah yang berbahagia ya. Meskipun kita ini terkadang buta, tidak bisa melihat, tetapi kalau kita ini masih bisa mendengar, maka ilmu bisa kita serap, kita masuk. Nah kemudian ketika kita ini mendapatkan informasi masuk ke telinga kita, kalau informasi itu salah, maka kita kemudian menyampaikannya kita salah.
Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita pergunakan pendengaran kita ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi dasar berupa indra dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang ada. Nah, indra pertama yang diberikan Allah berupa pendengaran kita, telinga kita. Dengan telinga kita itu diharapkan kita ini memanfaatkan sebaik mungkin. Ya. Untuk apa? Mendengarkan firman Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk kita sebarluaskan. Ya. Salah satu indera dari panca indera yang sangat vital pada manusia adalah pendengaran. Oleh karena itu, ketika kita ini lahir jemaah yang berbahagia, maka kalau ibunya tidak bertanya, maka dokter akan menyampaikan kepada ibunya, kepada kita ya orang tua. Oh, Bapak Ibu, anaknya alhamdulillah telinganya lengkap, matanya lengkap, hidungnya lengkap, seluruh anggota tubuhnya lengkap. Akhirnya apa? Ibu kita yang melahirkan itu merasa senang, merasa bahagia, Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, jadi ketika manusia sebelum mempunyai kemampuan membaca, manusia memperoleh informasi melalui pendengaran. Baru setelah pendengaran itu, ya, kita melihat. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kenyataan hidup kita cukup banyak orang menghadapi masalah besar akibat gagal paham yang disebabkan oleh buruknya pendengaran. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu yang berbahagia, ketika ada jemaah menyampaikan informasi kepada kita, kalau pendengaran kita ini terganggu, informasinya kurang bagus, kurang tepat, kemudian kita sebarkan ke yang lain, nah, kalau informasinya salah, maka akan menimbulkan masalah baru. Dan mungkin nanti orang yang kita ajak bicara itu akan tersinggung, sakit hati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, setiap informasi yang datang, yang masuk ke telinga kita, ke pendengaran kita, mari kita saring betul agar ketika nanti kita ini menyampaikan kepada orang lain, apa tidak salah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang pertama adalah terkait dengan pendengaran kita, telinga kita. Kemudian yang kedua terkait dengan penglihatan kita. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini panca indera pendengaran, maka kita manusia dianugerahi indera penglihatan dalam bentuk mata. Ya, mata yang fungsinya hampir sama dengan telinga, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari apa yang dilihat di sekelilingnya. Tentu pemandangannya masuk adalah yang baik dan bermanfaat. Hadirin jemaah yang berbahagia, betapa pentingnya mata kita ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita manusia untuk senantiasa mensyukuri anugerah Allah berupa mata ini, dengan kita mempergunakan semaksimal mungkin untuk kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian menyampaikan di dalam surat Al-An'am. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahu ghairullah ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati sumahum yastifun. Nah, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Undur, perlihatkanlah. Kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
berpaling. Inilah jemaah yang berbahagia kalau orang-orang yang kafir Quraisy, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun sebesar apapun bukti yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah tunjukkan kepada mereka, tetap mereka itu ingkar kepada Allah. Beda kalau di dalam hatinya masih ada beriman, ada iman, meskipun itu sedikit Bapak Ibu, tetap akan mengakui, akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia. Nah, yang ketiga nikmat yang sering kita abaikan adalah hati atau akal kita. Selain indera pendengaran dan penglihatan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hati, atau dalam hal ini sering dimaknai dengan akal. Dengan akal manusia dapat memahami sesuatu, membedakan antara baik dan buruk, memilah sesuatu yang bermanfaat dan membahayakan. Proses memperoleh pengetahuan tidak langsung dapat dilakukan oleh akal, namun harus melalui apa? Telinga, melalui mata. Hati merupakan salah satu organ tubuh manusia yang mempunyai fungsi penting bagi kesehatan tubuh, mulai dari menghancurkan racun di dalam saraf, menghasilkan protein, hingga membantu proses pencernaan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, telinga kita, pendengaran kita, mata kita, hati kita, alhamdulillah saat ini masih terbaik. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, jika kita prediksi ayat ini diartikan jamaah yang berbahagia, sungguh akan kami isi api neraka jahanam itu minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Allah jemaah yang berbahagia? Yang pertama adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka hamba Allah itu sudah diberikan hati, sudah diberikan pikiran, sudah diberikan akal, tetapi hati dan pikiran mereka tidak dipergunakan untuk memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mencipta dan memelihara alam semesta ini. Tetapi hati dan pikiran mereka hanya dipergunakan bagaimana kita umat Islam itu jauh dari ajaran Islam. Bagaimana generasi muda kita itu tidak lagi senang datang ke masjid, tidak lagi senang menghafal Al-Quran, tidak lagi senang membaca Al-Quran, tetapi mereka lebih senang membaca WhatsApp, melihat Instagram dan lain sebagainya. Terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, karena dengan asiknya dengan gadgetnya itu lupa untuk membaca Al-Quran. Ya, bangun tidur yang dicari HP. Bapak Ibu yang berbahagia, bangun tidur yang dicari apa? Al-Quran apa HP? Jadi terkadang Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita ini pergi untuk bekerja, kalau HP-nya tertinggal, rasanya ada yang hilang dari tubuh kita. Ya, terkadang kita ini balik lagi untuk ngambil HP. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka hamba Allah itu sudah diberikan mata, tetapi mata mereka lebih banyak dipergunakan hanya untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, melihat kemaksiatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin, mari kita pergunakan mata kita ini hanya untuk melihat dengan iman, tidak hanya dengan mata kita. Mari kita berpikir dengan iman, tidak hanya dengan akal kita. Ya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka hamba Allah itu sudah diberikan telinga, tetapi telinga mereka lebih banyak dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Maka kemudian jamaah yang berbahagia, ketika manusia itu tidak mampu mengaplikasikan makna-makna syukur berupa anggota tubuh yang terbaik ini, apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih buruk, lebih jelek, lebih sesat dari binatang. Ya. Wa ulaika humul wafilun. Mereka akan rugi tidak hanya saat hidup di dunia ini, tetapi ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun akan rugi. Oleh karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada dalam suasana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dengan orang-orang yang beriman. Maka kemudian jamaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan nikmat rezeki kepada kita, maka jangan sampai jamaah yang berbahagia rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kita simpan di bank semua, kita jadikan aset semua, kita nikmati diri kita dengan keluarga kita, jangan. Tetapi mari kita mencoba untuk mengaplikasikan makna-makna syukur itu dengan kita memperhatikan tetangga kanan kiri kita. Siapa tahu di sana ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Di sana ada anak yatim, fakir miskin, duafa, ya, dan orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan nikmat rezeki, maka kita harus berbagi kepada mereka, meskipun itu Bapak Ibu yang berbahagia hanya dengan beras 3 kilo, uang 5.000. Insya Allah jamaah yang berbahagia, mereka akan merasakan kebahagiaan hidup berdampingan dengan kita, orang-orang beriman. Meskipun terkadang kita ini membutuhkan, tetapi mari kita juga memperhatikan mereka, sehingga mereka mau diajak ke masjid, ya. Tetapi kalau mereka kita tidak perhatikan Bapak Ibu yang berbahagia, ketika mereka kita ajak ke masjid, mereka pun ogah, tidak mau. Nah, ini tugas kita sebagai jamaah Masjid Baitul Muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, ya, hati yang buruk disebut dengan hati berpenyakit. Nah, ini ada beberapa terkait dengan hati yang sakit Bapak Ibu yang berbahaya. Yang pertama adalah sikap sombong, takabur, ya. Jadi perasaan sombong adalah saat seseorang memiliki kebanggaan berlebih pada kemampuan diri sendiri. Ia memandang dirinya tinggi dan enggan mengakui bahwa ada orang lain yang lebih baik. Maka sebagai manusia yang lemah, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Justru kita dianjurkan, ya Allah, dosaku ini banyak, ampunilah dosaku ya Allah, sebagaimana tadi doa Sayyidul Istighfar tadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini merasa banyak dosa, merasa banyak salah, ngomongin orang itu loh Pak, tidak mau Pak, ya Bu ya. Kalau kita ini merasa diri kita ini lemah, banyak dosa, ngomongin orang itu loh Bu, tidak mau. Karena apa? Kita ini merasa bahwa dosa kita ini banyak, kesalahan kita ini banyak, ya. Maka yang ada dalam hati dan pikiran kita hanya kita beristighfar, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Tidak ada lagi rasa sombong di dalam hati dan pikiran kita, ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, mengagumi diri sendiri atau ujub, ya. Maka kita harus senantiasa berusaha sekuat tenaga agar kita ini tidak sombong, tidak ujub, tidak dengki, ya, tidak hasad, ya. Nah, ini kemarin ditulis oleh Dr. Taat, ya. Jadi penyakit ini adalah tidak senang saat melihat orang lain bahagia. Ini kutipan saya ambil dari tulisannya beliau Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Oleh karena itu, mari kita menjaga dari penyakit hati kita, ya, sombong, takabur, ujub, ya, kemudian hasad, ya.
Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kesuksesan, memberikan kita ini kelancaran, kemudahan di dalam kita ini mencari rezeki Allah dan lain sebagainya. Doa itu terserah Bapak Ibu, mau yang bahasa Arab, mau yang bahasa Indonesia, mau yang bahasa Madura, Jawa, terserah. Mau yang bahasa Inggris, Allah ngerti, lebih paham dari kita. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, kita bangun salat tahajud, kita memohon kepada Allah, kita salat subuh, kita memohon lagi kepada Allah, kemudian kita salat duha, kita memohon lagi kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran di dalam kita ini, ya, urusan kita semuanya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, suka pamer, riya. Ya, ini juga penyakit hati yang harus kita hindari. Ya, sifat ini muncul saat melakukan hal yang baik. Ya, kita harus hati-hati. Terkadang ketika kita ini sholat, ya, saat sholat 5 waktu kita, kadang ini muncul sifat riya kita. Ya. Karena perilaku ini, perbuatan ini bisa menghilangkan pahala dari perbuatan kebaikan kita. Kemudian yang terakhir, penyakit hati adalah bakhil, ya, medit, ya, kikir, dan lain sebagainya. Maka tadi Allah menegaskan gitu ya, agar kita ini senantiasa membantu saudara kita, agar Allah Subhanahu wa taala pun senang, cinta kepada kita semua. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim ada cara mengatasi penyakit hati. Pertama, membaca Al-Quran dan tadabbur, merenungkannya. Ini solusinya Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau kita habis sholat subuh, kemudian kita membaca Al-Quran, kita renungkan, kalau perlu kita baca sama artinya, kemudian setelah itu kita menghafal, insya Allah hati kita ini akan menjadi tenang. Kemudian yang kedua, rajin menggosokkan perut. Nah, saum rutin Senin, Kamis puasa. Ya. Kalau misalkan Senin tidak bisa puasa, hari Kamisnya. Kalau perlu di Masjid Baitul Muttaqin ada jadwal untuk buka bareng. Ya, seperti di Masjid Remaja setiap Senin dan Kamis ada jadwal untuk buka puasa bersama. Meskipun terkadang Bapak Ibu yang berbahagia cukup dengan teh kemudian sholat. Terkadang hanya ada kue sedikit. Kalau hari Kamis ada teh, ada kue, kemudian ada nasinya. Nah, harus diprogram. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan salat malam tahajud. Insya Allah kalau kita rutin, kita akan merasakan kebahagiaan. Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah dengan doa dan zikir. Jadi kita ini merasa tidak ada apa-apanya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima Bapak Ibu, seperti ini, kita hadir di majelis-majelis seperti ini, berteman dengan orang-orang soleh. Maka kemudian ada lagunya, ya, iku limo perkarane, ya, agar kita ini tenang, hati tentram. Ya. Nah, salah satunya adalah ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus hadir di taklim-taklim untuk apa? Mengaji bareng, belajar bersama dalam rangka untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nah ini yang terakhir, ya, ya. Doa mohon kita ini terhindar dari tadi itu, ya. Nabi Muhammad SAW sangat memahami peranan pendengaran bagi kesejahteraan dan keselamatan dunia akhirat umatnya. Oleh karena itu beliau memberikan tuntunan doa agar umatnya terhindar dari buruknya pendengaran, penglihatan dan hati. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita baca bareng ya. Kita baca doa sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari
wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari buruknya pendengaranku, buruknya penglihatanku, buruknya lidahku, dan dari buruknya hatiku, serta buruknya angan-anganku. Oke, Bapak Ibu yang mungkin nanti belum hafal, nanti bisa tanya sama Ustadz Fajrul, biar nanti dibaca bareng-bareng, dikirim lewat WA mungkin, kemudian dihafalkan. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu supaya cepat hafal? Setiap sholat 5 waktu Bapak Ibu silahkan dibaca 20 kali. Sholat duhur 20 kali dibaca Bapak Ibu, bukan menghafal. Sholat asar 20 kali, sholat maghrib 20 kali, sholat isya 20 kali, sholat subuh 20 kali. Insya Allah saya jamin pasti hafal. Sanggup nggih Bapak Ibu? Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah sedikit yang bisa saya sharingkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mewakili Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada jemaah takmir masjid PRM yang sudah berkenan ditempati untuk safari subuh. Dan mohon maaf kalau misalkan ada yang banyak kekurangan. Kalau misalkan ada masukan Bapak Ibu yang berbahagia terkait dengan mubaliknya, permohonan mubaliknya, nanti bisa disampaikan ke Ustadz Fajrul, sehingga Ustadz Fajrul nanti menyampaikan ke kami di Majelis Tabligh PDM Kota Surabaya. Ngoten nggih Bapak Ibu yang berbahagia nggih. Alhamdulillah, karena panjenengan nanti juga masih ada aktivitas, mungkin yang ada yang jualan, ada yang bekerja dan lain sebagainya, ada yang mau keluar kota. Kita akhiri Bapak Ibu yang berbahagia pertemuan kita pada pagi hari ini karena sarapannya sudah siap. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.